Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham hoki kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham hoki ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha produksi beras. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan beras. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan hoki. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Buyung sebesar 64,9%, masyarakat sebesar 35,1%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan atau merek-merek beras yang dimiliki oleh saham hoki ini ya teman-teman. Jadi ada yang umum sama ada yang private label ya teman-teman. Terus dari segi pendapatan kita lihat untuk kuartal pertama mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 46,6%. Dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 19,8%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 52,4%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 26,3%. Terus dari segi aset konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,1%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 8,9%. Terus dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1%. Dan teman-teman, ini merupakan summary lapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini hanya sekitar 2,91%. Jadi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita bisa ambil rata-ratanya, mungkin NPM dari perusahaan hoki ini selalu di bawah dari 6%. Terus untuk dari segi EPS, earning persennya di Rp3. Jadi ini Rp3 bukannya mengalami penurunan ya teman-teman, karena memang perusahaan ini melakukan stock split. Jadi membuat EPS-nya kesannya sangat kecil teman-teman. Terus dari segi pernya di 66,17 kali. Jadi ini juga dari segi juga merupakan per yang agak tinggi, karena dari segi EPS juga memang mengalami penurunan teman-teman. Jadi kalau ini mereka stock split kemarin itu 1:4. Jadi kalau ini EPS-nya yang benar mungkin kita kali 4 aja, jadi mendapatkan 12, sedangkan tahun lalu 16. Jadi mengalami penurunan juga dari segi EPS yang membuat pernya mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 69 dan membuat PBV-nya di 2,77 kali. Dan ini dari segi PBV memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata memang PBV dari saham hoki ini selalu di atas 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,4 kali, jadi ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama 5 tahun terakhir juga konsisten untuk saham hoki ini untuk dari segi DER di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 4,18%, jadi mengalami penurunan, yang dimana 2020 mungkin karena pandemi sama 2020-2021, itu yang membuat ROE-nya di bawah dari 10%. Terus untuk ROA di 2,99%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 191. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp100. Jadi masih memiliki margin of safety minus 47%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue saya berikan sesoke karena walaupun mengalami penurunan tetapi menurut saya masih wajar. Tetapi untuk net profitnya saya berikan sesno karena penurunannya sudah lebih dari 50%. Untuk dari segi aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesno karena harga juga sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesno karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk hoki ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham hoki ini?
Sementara tidak ya teman-teman, karena secara valuasi maupun secara fundamental menurut saya masih oke-oke aja, belum terlalu bagus. Jadi sementara saya tidak berniat untuk investasi di saham hoki ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya berikan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.